Perkenalkan, namaku Wulan Nur Andiani dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi dan siklus Krebs. Simak videonya ya. Dekarboksilasi dan siklus Krebs oleh Wulan Nur Andiani nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara junction dari glikolisis menuju siklus Krebs, menghasilkan molekul NADH yang akan digunakan untuk memproduksi ATP. Kemudian, reduksi NAD+ menjadi NADH adalah dihasilkannya asetil-CoA serta mengeluarkan CO2+. Tahapan dekarboksilasi oksidatif. Pembahasan ini kita akan sederhanakan, yaitu ada 3 tahapan yang di beberapa buku pembahasan untuk dekarboksilasi oksidatif ini disederhanakan. Ini adalah gambaran sitosol, yaitu tempat terjadinya proses glikolisis, di mana produk asam pirufat itu terbentuk. Nah, kemudian ini adalah gambar mitokondria, dan ini membran luarnya ya. Kemudian asam pirufat ini nanti akan masuk ke dalam mitokondria. Bagaimana mekanismenya? Nah, asam pirufat ini kemudian dia akan melepas gugus-gugus karboksil ya. Dia akan melepas 1 atom karbon dan 2 atom oksigen yang selanjutnya akan terbentuk CO2. Nah, ini adalah reaksi pertamanya. Kemudian pada reaksi kedua ini sisa atom C dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya. Jadi dia akan mentransfer kelebihan elektronnya pada NAD+, sehingga nanti ion hidrogen itu akan terikat pada NAD dan membentuk NADH. Kemudian tahapan yang selanjutnya, sisa dari pirufat CH3COO negatif akan diubah menjadi asam asetat yang selanjutnya dengan bantuan koenzim A maka akan terbentuk senyawa asetil koenzim A. Setelah terbentuk asetil koenzim A ini, maka siap melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu tahap siklus Krebs. Nah, ini input dan outputnya. Inputnya yang dibutuhkan yaitu 2 asam pirufat. Jadi dalam proses glikolisis dalam 1 molekul glukosa, maka itu akan membentuk 2 asam pirufat. Sehingga inputnya berupa 2 asam pirufat, outputnya 2 CO2. 2 koenzim A akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Dan 2 NAD+, outputnya 2 NADH. Sehingga dalam proses dekarboksilasi ini akan menghasilkan 2 CO2, 2 asetil-CoA, dan 2 NADH. Siklus Krebs. Siklus Krebs disebut sebagai siklus atau reaksi asam sitrat. Reaksi ini disebut siklus asam sitrat karena dalam prosesnya siklus ini memang memproduksi asam sitrat. Kemudian menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2 untuk setiap molekul glukosa dalam 1 kali siklus atau putaran. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Terdiri dari 8 reaksi. Nah, sekarang tahap siklus Krebs. Asetil koenzim A menambahkan fragmen berkarbon 2 ke oksaloasetat, suatu senyawa berkarbon 4. Kemudian ikatan tak stabil asetil koenzim A dipecah begitu oksaloasetat memindahkan koenzim tersebut dan terkait ke gugus asetil. Suatu molekul air dikeluarkan dan yang lain ditambahkan kembali. Selisih hasil ialah pengubahan sitrat menjadi isomernya, isositrat. Nah, kemudian substratnya kehilangan molekul CO2
dan senyawa berkarbon 5 yang tersisa dioksidasi mereduksi NAD+ menjadi NADH. Langkah ini dikatalis oleh kompleks multienzim yang sangat serupa dengan enzim yang mengubah piruvat menjadi asetil koenzim A. Nah, kemudian CO2 hilang, senyawa berkarbon 4 yang tersisa dioksidasi oleh transfer elektron ke NAD+ untuk membentuk NADH dan kemudian diletakkan ke koenzim A melalui ikatan tak stabil. Nah, langkah selanjutnya fosforilasi tingkat substrat terjadi pada langkah ini. Koenzim A ditransfer oleh gugus fosfat yang kemudian dipindahkan ke GDP untuk membentuk guanosin trifosfat atau GTP. GTP ini serupa dengan ATP yang dibentuk apabila GTP menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP. Pada langkah oksidatif lainnya, 2 hidrogen ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH2. Kemudian, ikatan dalam substrat disusun ulang dalam langkah ini melalui penambahan molekul air. Langkah oksidatif yang terakhir menghasilkan NADH lain yang meregenerasi oksaloasetat yang menerima satu fragmen berkarbon 2 dari asetil koenzim A untuk perputaran siklus ini selanjutnya. Hasil siklus Krebs. Jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs adalah 2 ATP. Secara garis besar, dapat kita simpulkan bahwa siklus Krebs bertujuan untuk mengubah asetil koenzim A dan H2O menjadi CO2 dan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.